saya sedikit mungkin menyinggung sebelum saya memperkenalkan diri. Jadi mata kuliah kredensial mikro kredensial mikro ini sebenarnya adalah bagian dari programnya Mas Menteri ya Nadiem Makarim untuk membuka cakrawala mahasiswa. Jadi mahasiswa sebenarnya kan ada konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini bagian. Sehingga kalau dilihat dari 160 ini, paling tidak 10% itu mahasiswa harus berasal dari perguruan tinggi di luar Unila. Harapannya nanti ada saling interaksi. Kemudian nanti akan dibagi dengan 4 kelas. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan memperkaya Anda, sehingga apapun passion Anda nanti ke depan, ini akan bisa menjadi sesuatu pengalaman yang berharga mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan Anda tidak rugi untuk kuliah ini. Oke, saya memperkenalkan diri, nama saya Habibullah Jimat, ya. Saya dosen di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Saya kayaknya sama seperti Bu Dame. S1 saya dari Unila, dari jurusan Manajemen. S2 saya dari Unpad, dari program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung. S3 saya dari Institut Pertanian Bogor. Sekarang sudah rebranding dia karena harus kekinian, namanya IPB University. Jadi kalau dulu kita taunya Institut Pertanian Bogor, sekarang jadi IPB University. Ini juga bagian dari usaha untuk mendekatkan kampus dan branding kampus supaya lebih kena di masyarakat, khususnya mahasiswa semua. Kemudian sehari-hari saya sekarang ini di Rektorat sebagai Ketua Badan Pengelola Aset Unila. Jadi aset-aset Unila ini saya dipercaya untuk melakukan pendataan pengelolaannya. Kemudian kalau pengalaman ketika mahasiswa, saya pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Ketua SMPT itu kalau sekarang kurang lebihnya presiden mahasiswa lah yang suka-suka demo gitu. Jadi kalau komunikasi saya dari mahasiswa sudah belajar juga komunikasi massa gitu ya. Mimpin demo sudah biasa begitu. Kemudian di kampus saya pernah menjadi sekretaris jurusan di manajemen, pernah menjadi ketua UPT Puskom, kalau sekarang namanya ketua UPT TIKA, kemudian pernah menjadi wakil dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, wakil dekan bidang umum dan keuangan. Ya mungkin itu sekilas. Kalau di luar saya juga pernah menjadi wakil ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung yang selalu diributin buruh setiap hari buruh May Day 1 Mei terkait dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Jadi ngadepin buruh, ngadepin pengusaha. Nah ini nanti mudah-mudahan sederet pengalaman ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Anda semua. Paling tidak tahu. Jadi kan Anda mahasiswa ini diajarkan di kampus itu kerangkanya kerangka ideal, ada kerangka idealitanya. Tapi realitanya, real world-nya ternyata di masyarakat itu berbeda. Bagaimana supaya nanti nggak senjang, nggak gagap ketika Anda masuk ke masyarakat, mudah-mudahan kuliah ini akan memberikan jawabannya. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Habib, luar biasa ya, sederet prestasi dan dari organisasi dari SMA sudah beliau raih ya. Jadi nanti kalian pada saat kuliah jangan cuma diam-diam aja, banyak diskusi ya. Jadi ada manfaat gitu. Jadi manfaatnya seperti yang Pak Rangga katakan kemarin, jangan hanya mendapatkan manfaat dari ada fee transferan ya, tapi ilmunya yang lebih baik itu. Nah, selanjutnya yang senior selanjutnya ini kayaknya usianya sama dengan Pak Habib ya. Ini kita dari yang senior dulu. Bu Helpi nanti giliran ya, sabar ya Bu Helpi walaupun Bu Helpi nih. Pak Rinaldi, silakan. Pak Rinaldi sudah sepertinya ingin memperkenalkan diri. Ini lagi di jalan ya Pak, hati-hati Pak sambil nyupir. Iya, baik. Baik, saya pinggirin dulu sebentar. Baik, terima kasih Ibu Indah. Ibu Indah Nurmayasari yang saya hormati, rekan saya Pak Habibullah Jimat, Ibu Helvi, Ibu Dame yang saya hormati, Ibu Indah, dan teman-teman yang lain mungkin yang sudah join, dan teman-teman saya mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Saya Rinaldi Bursan, saya dosen tetap di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya memang mengajar mata kuliah komunikasi bisnis, kemudian
kami mencoba menggabungkan mata kuliah ini, kita kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Habib antara jurusan manajemen dan program studi PPN di Fakultas Pertanian. Maksudnya agar supaya mahasiswa dapat lebih banyak lah mendapat insight dari mata kuliah ini. Kemudian dan mata kuliah ini juga sebagai bagian dari program yang MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin di akhir-akhir minggu ketiga, minggu keempat saya baru akan join di kelas ini. Sementara saya ikut melihat teman-teman yang terlebih dahulu untuk mengajar seperti ini. Jadi saya kira mata kuliah ini akan dilaksanakan secara menarik, santai tapi serius. Edutainment, mengedepankan edukasi tanpa melupakan entertainment-nya. Dan Anda harus yakin bahwa dosen-dosennya adalah memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan pengetahuan, tambahan pengetahuan, teman diskusi bagi Anda. Saya kira itu Bu Indah, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rinaldi atas perkenalannya ya. Tadi Bu Indah Nurmaisari sudah, Bu Dame sudah, Pak Habib, Pak Rinaldi. Ini Pak Delia sudah join dengan kita belum ya? Ada Pak Delia tidak? Pak Delia, Bu Shirley sudah join? Kalau belum ya Bu Helpi silakan, dari pagi sudah standby. Bu Helpi ini kawan sepermainan saya, jadi kita dari S1 bareng, S2 aja pisah ya kita, S3 juga kita bareng, dan alhamdulillah sama-sama jadi dosen. Silakan Bu Helpi memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Bu Indah Listiana selaku Sekretaris Jurusan Agribisnis atas kesempatannya, atas di-hire menjadi tim dalam proyek ini, perkuliahan mata kuliah digital komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Indah Nurmayasari selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian, kemudian Bu Dame Truli Gultom, kemudian Pak Habib dari dosen ekonomi ya, kemudian Pak Renaldi, kemudian ada Bu Shirley dan Pak Dria. Ini adalah dosen-dosen yang mengajar di mata kuliah ini. Jadi kalau saya yang sudah disampaikan oleh Bu Indah, jadi memang saya S1-nya dari program PKP ya dulu ya, penyuluhan komunikasi pertanian Unila, S2 dari Magister Ekonomi Pertanian dari Unila juga, kemudian S3 saya di IPB bareng Bu Indah. Jadi mungkin saya ingin menyampaikan kelebihannya yang sudah disampaikan oleh Pak Habib tadi, bahwa mata kuliah ini itu kalau biasanya kalian lebih banyak menerima dari secara teori saja dari kami sebagai dosen-dosen yang mengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, kali ini dengan program Dikti ya, Kemendikbud dengan digital komunikasi bisnis ini, keuntungannya adalah kalian akan mendapatkan informasi dari praktisi, dari pengusaha, dari sisi bisnisnya, kemudian ada dari banknya gitu ya. Jadi nanti banyak hal yang bisa kalian nanti peroleh. Bagaimana sih ketika kalian, persiapan apa saja sih yang harus dilakukan ketika kalian masuk di dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang bisa kalian peroleh dalam program mata kuliah ini gitu. Jadi nanti saya berharap kalian lebih banyak berdiskusi ya, lebih aktif berinteraksi dengan nanti tidak saja dengan kami selaku dosen, tetapi kepada pihak-pihak mitra kita yang akan memberikan sharing informasi di dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin itu aja ya Bu Indah ya. Jadi saya minta berharap banget dengan mahasiswa yang biasanya suka off kamera gitu ya, kalau bisa untuk mata kuliah yang ini tolong, karena waktunya memang juga sangat mepet, tetapi informasi yang sangat luar biasa itu akan sangat bermanfaat ketika kalian nanti lulus, untuk bagaimana kalian bisa secara kapasitas mampu bersaing menghadapi dunia kerja. Saya pikir itu aja Bu Indah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Helpi. Bu Shirley, apakah sudah join? Bu Shirley, Pak Delia. Bu Shirley sepertinya masih belum bisa join ya. Pak Delia juga. Oh, ini sudah ada Pak Delia Wiryawan. Ini salah satu dosen dari manajemen juga, jurusan manajemen. Pak Delia. Iya, Bu. Nah, Mohon silakan maaf, Pak Delia. saya masih pakai kaos karena masih di Wisma, jadi belum bisa. Oke, masih mengungsi Pak Delia ya. Oke, Ya, silakan jadi Pak belum Delia. bisa Tidak apa-apa. pantas untuk harus pakai kemeja kan sebaiknya dan sebagainya, dan juga belum bisa pakai background. Jadi mohon Oke. maaf, tapi pada dasarnya kami berusaha, kami dari pertanian dan dari ekonomi ingin membawa materi digital komunikasi bisnis adalah mata kuliah yang bagus sekali, saya pikir ya Bu ya, dan para mahasiswa, dan harapannya mahasiswa bisa nanti bisa sharing karena di mata kuliah ini ada praktisi maupun dari Dudi yang memang berkompeten dalam aktivitas komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis ini penting sekali bahwa hal ini untuk menunjukkan betapa komunikasi itu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian kalau kita tidak praktek langsung dan tidak tahu trik-triknya dan kiat-kiatnya akan menyulitkan kita. Jadi harapannya di mata kuliah baru ini kami akan membawa untuk membuka cakrawala dan pemikiran Anda sehingga mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dan bagaimana Anda silahkan mengembangkannya. Itu adalah nanti pada saat kita mulai kuliah dan setelah kuliah hadapannya kompetensi ini bisa dikembangkan sendiri. Mungkin itu saja Bu yang saya bisa sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf dan kurangnya karena saya belum siap dengan pakaian yang sepantasnya, kemudian juga kondisi yang tidak memungkinkan, jadi mohon maaf sekali saya tidak menghidupkan layar. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Delia. Ya, alhamdulillah ya Pak Delia dalam kondisi sehat, cuma dia harus mengungsi ya supaya ini. Nah, ini Bu Shirley sudah muncul. Nah, ini teman saya seperjuangan S1 juga ya. Saya, Bu Helpi, Bu Shirley ini sama-sama satu geng dulu. Kalau zaman anak muda sekarang satu geng ya. Kalau sekarang field group. Bu Shirley, Ya, untuk memperkenalkan diri Bu Shirley. Maaf saya soalnya tadi lagi ada yang diurusin jadi telat. Oke, silakan Bu Shirley memperkenalkan diri kepada adik-adik mahasiswa kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen dari Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi. Mungkin 80% ya, 80% sudah banyak yang kenal sama saya, tapi mungkin yang dari luar dari Unila, khususnya luar dari Fakultas Pertanian, mungkin kita baru berkenalan. Jadi nanti kita sama-sama untuk berbagi. Kalau saya sukanya bilang saya suka berbagi atau sharing yang mungkin saya sudah pernah mengalami, saya sudah mendapatkan lebih dahulu. Jadi kita sama-sama sharing dan apa yang saya berikan insya Allah bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh adik-adik semuanya. Kita manfaatkan waktu kita yang singkat sekali ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu, dan saya percaya para pakar atau praktisi yang akan memberikan materi, memberikan ilmu kepada kita semua itu sangat bermanfaat sekali, yang kelak akan kalian bisa aplikasikan nanti ke dunia pekerjaan khususnya ya, karena dalam digital komunikasi bisnis ini kita fokus bagaimana ilmu-ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh kalian jika kalian nanti di lapangan pekerjaan. Mungkin cukup dulu Bu Indah sedikit dari saya. Nanti kita akan bertemu di materi-materi yang saya akan berikan via Zoom ya. Jadi ini sekarang ini karena kita via Zoom, jadi semoga nanti kita dalam keadaan sehat selama 1 bulan ini.
Cukup Bu Indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bu Sherly. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Salam sehat Bu Sherly. Ini lagi di Jakarta posisi. Oke. Semua sudah memperkenalkan diri. Saya yang belum ya. Total mahasiswa kita seluruhnya ada 160 ya. Ada 160 plus dosen 168 harusnya, ini 148. Judul kalau Bunda ini baru masuk ini langsung marah ini ke mahasiswa. Judul mata kuliah kita digital komunikasi bisnis, digital. Harusnya jangan gaptek mahasiswa yang mau masuk kelas ini gitu ya. Yang 20 nanti dicari mana ini nggak masuk ya, harusnya on time hadir gitu ya. Jadi saya harap untuk ke depan tidak ada yang tidak masuk semua. Nah, terima kasih kepada yang sudah memperkenalkan diri. Nah, saya seangkatan waktu S1 itu dengan Bu Helpi, Bu Sherly ya, kita sama-sama dulu dosennya Bu Dame, saya PA-nya kebetulan juga Bu Dame, Bu Indah Nurmaisari waktu itu masih di Amerika ya, jadi tidak sempat mengajar kami gitu. Kemudian saya melanjutkan S2 di UNS dan S3 bareng Bu Helpi ya, jadi di IPB. Jadi itu. Kemudian saya Bu Sherly, Bu Helpi ini saya jadi dosen tahun 2005, Bu Helpi sekitar tahun 2000, Bu Sherly 2007, Bu Helpi 2008 ya. Udah sekitar 15 tahun, 16 tahun, tetapi karena kita belum ada dosen baru, kita selalu jadi dosen muda ya Bu Sherly, Bu Helpi ya. Jadi salah satu dosen muda di Fakultas Pertanian itu ya saya, Bu Helpi, Bu Sherly, terutama di penyuluhan. Yang muda-muda yaitu saya, Bu Helpi, Bu Sherly gitu ya. Karena belum ada generasi selanjutnya gitu ya. Jadi buat adik-adik yang dari PPN atau dari ini kalau mau jadi dosen di PPN mungkin ada peluangnya. Itu tadi pada perkenalan hari ini semua 8 dosen sudah diperkenalkan, cuman Dudi belum bisa hadir karena masih sampai tanggal 17 ini pihak dari dunia industri masih sibuk. Setelah tanggal 18 mereka baru bisa join untuk masuk pada kelas digital komunikasi bisnis. Harapannya kepada semua mahasiswa, judul mata kuliah kita adalah digital komunikasi bisnis. Jadi pada saat kita memanfaatkan Piklas maupun Zoom ya, jadi nanti kita kuliahnya 2 ya, Zoom dan Piklas. Jangan ada alasan tidak bisa, tidak tahu, cari, karena di era ke depan siapa yang menguasai komunikasi maka dia akan menguasai dunia gitu ya. Jadi kita nggak bisa lagi bilang oh nggak ada sinyal, nggak ada apa, cari gitu ya. Saya juga pernah di posisi di desa, tidak ada sinyal gitu. Saya cari di desa mana terbaik, di atas gunung, di mana saya cari di mana sinyal yang bisa saya dapatkan terbaik supaya bisa koneksi saya tidak terputus gitu ya. Jadi kalau kalian selalu apalagi kondisi seperti ini ya, kita di rumah tidak bisa tatap muka, jadi kita kuliahnya selalu dengan online. Kalau kalian selalu menyerah pada keadaan, saya nggak bisa Bu, sinyal saya jelek, saya tidak bisa Bu karena begini Pak, begitu ya, maka kalian ya selalu akan mencari alasan untuk jadi seorang yang gagal gitu ya. Jadi untuk kedepannya aktif semua, bisa semua pada Piklas, sudah di-enroll semua sama Pak Rinaldi. Tapi nanti mungkin Pak Rinaldi akan di akhir ya, di akhir setelah Bu Indah Nurmaisari menyampaikan kontrak kuliah dan materi pertama, Pak Rinaldi bisa menjelaskan apa itu Piklas, bagaimana cara masuk dan sebagainya. Itu saja dari saya, perkenalan dari saya. Ini saya sedikit akan mencari, ini masih banyak ini mahasiswa kita yang belum masuk ya, absen tetap akan dihitung. Buat mahasiswa yang ada di Unila, khususnya yang di PPN, penilaian tetap sama ya. Bisa dikonversi kalau kalian memenuhi tahapan tadi. Nanti kontraknya disampaikan, kalau tidak ya kalian mengulang untuk semester depan gitu ya. Dan akan lebih berat untuk semester depan kalau kalian ngulang. Jadi sungguh-sungguh kuliahnya sungguh-sungguh, tidak main-main. Kita 2 bulan kita mendapat ilmu dari dosen dari dalam Unila dan dari luar Unila. Itu saja perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kuliah hari ini saya silakan kepada Bu Indah Nurmaisari. Pada Mem Indah, dipersilakan Mem. Terima kasih. 152 ya Bu Indah ya. Saya bisa share screen sendiri ya Bu Indah? Bisa Mem, sudah kita jadikan ke host. Silakan. 153 join. Kurang 8. Oh. 135. 15. 25 lagi yang belum. Sorry, 45. Apa kira-kira ya yang jadi masalah?
Mungkin jaringan komunikasi mungkin. Ya, nanti kita telusuri, Mem. Oke, baik. Silakan, Mem. Oke, sebentar. Only host. Tolong Bu Indah dah share screen yang kontraknya dulu Bu Indah. Oke, siap, Mem. Yang Baik, PPT baik. kontrak tadi. Baik, saya ini dulu kontrak ya, Mem. Kontrak kuliah yang sudah Mem PPT-kan ya. Oke. Sambil menunggu, ada beberapa ya 23 sekitar 23 ya yang dari di luar Unila ya. Jadi yang dari Unila ada dari PPN, dari PSPS lain. Selain di pertanian juga ada, saya lihat itu di biologi, ada FKIP, ada teknik ya kalau nggak salah. Maaf, Miss, untuk pengisian kelasnya diisi. Bagaimana sudah diisi? Sudah terlihat. Ada yang di chat itu, Bu Indah. Mana nih? Oke, Mem. Nanti saya lihat. Itu share screen sudah ini, maaf Miss untuk belum bisa. Ya, Miss. Oh ya. Oh, share screen belum terlihat. Sudah terlihat belum? Saya sudah share screen. Kok di saya belum kelihatan ya? Belum. Teman-teman yang lain sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading, Bu. Oke, masih loading ya. Ada yang bertanya, maaf Miss, untuk pengisian kelas, itu kalian di grup sudah dibagi, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, itu ya, diisi. Sudah di-share. Di grup di mana nih? WA? Di course, iya, di course, Mem. Belum ya, masih connecting ya. Oke, coba saya ulang lagi. Sambil menunggu Bu Indah ya. Share screen, saya biasa share. Kalau di awal kuliah itu kami khususnya di Fakultas Pertanian dan di Unila ini harus mengemukakan kontrak kuliah ya. Biasanya kalau kita kelas offline, kita itu dosennya itu minta setelah mengemukakan kontrak kuliah ini minta salah satu wakil murid, wakil mahasiswa biasanya disebut komti itu menandatangani ya kontrak itu bahwa mereka sudah memahaminya dan setuju dengan itu. Apabila tidak setuju akan diperbaiki gitu ya. Ini bisa juga berlaku untuk yang lain ya, tidak hanya di Unila. Silahkan, kita akan sedikit singgung mengenai kontrak perkuliahan secara garis besar. Apa sih yang kita harapkan dari perkuliahan ini gitu ya. Mata kuliah ini namanya Digital Komunikasi Bisnis, salah satu mata kuliah KMMI yang saat ini adalah awal perkuliahan. Ini merupakan kolaborasi antara PPN atau PSPPN atau Penyuluhan Pertanian, Fakultas Pertanian dengan manajemen, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Dan dalam kuliah ini, dalam KMMI ya, itu menuntut untuk kita bekerja sama, perguruan tinggi bekerja sama dengan pihak dunia usaha, dunia industri. Nanti akan saya kemukakan siapa saja yang terlibat. Kuliah ini dilakukan seminggu sekali ya. Seminggu 2 kali ya, Rabu jam 10 dan Jumat jam 9. Jadi ini sudah fix waktunya, kecuali ada sesuatu yang sangat urgent yang tidak bisa dilakukan. Kita harus menggantinya. Jadi karena kuliah ini dilakukan pada sebanyak 16 kali. Ya.
Kemudian dilakukannya melalui Zoom, V-Class. Jadi Zoom akan dilakukan sekitar 90 menit dan dilanjutkan dengan V-Class. Ya, kalau WAG akan terus-terus kita berkomunikasi melalui WAG. Jadi tolong kalau ada yang belum bisa bergabung pada salah satu ini atau ketiga-tiganya atau kedua dari media ini, silakan diinformasikan. Ya. Ada mahasiswa ini 160, sekitar 23-an ya Bu Indah dari luar Unila. Selamat datang ya kepada mahasiswa terutama yang luar Unila dan khususnya di luar PSPPN. Mudah-mudahan harapan bisa tercapai dengan mengikuti kuliah ini. Apa saja garis besarnya? Silakan Bu Indah lanjut. Lanjut Bu Indah. Saya bisa ini enggak ya? Nah, ini pengajarnya ya. Jadi 5 pertama ini dari jurusan PPN ya. Tadi sudah memperkenalkan diri semua. Kemudian yang 3 Pak Habib, Pak Rinaldi depan dan Pak Tria ini dari FEB dan yang 4 lainnya ini dari Dudi. Dudi yang terlibat di sini adalah IMA ya, Indonesian Marketing Association. Lumayan ini ada 4 Dudi termasuk banyak KMMI Digital Komunikasi Bisnis ini melibatkan Dudi ya. Kemudian PT Gading Mas. PT Gading Mas, kemudian Tegar TV. Ya, Profesor Nudiana dari Tegar TV dan PT GGF, Great Giant Pineapple GGP ya. Nanti akan memberikan kuliah dari dunia usaha dan dunia industri dengan harapan dengan keterlibatan banyak atau cukup banyak ini dunia usaha dunia industri Anda bisa mengambil ilmu dari mereka semaksimal mungkin ya. Lanjut Bu Indah. Apa sih manfaat dari Anda mengambil mata kuliah ini selain Anda nanti kalau di PPN ini mata kuliah wajib yang setara dengan mata kuliah wajib kuliah komunikasi bisnis ya. Anda agak berbeda sedikit di sini digital komunikasi bisnis, kalau di PPN komunikasi bisnis ini mata kuliah wajib. Jadi makanya tadi sudah disinggung oleh Bu Indah bahwa khusus untuk mahasiswa PPN ini wajib. Jadi tetap harus mengikuti sesuai dengan aturan akademik di Unila. Apa yang diharapkan dari mata kuliah ini ya dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat, digitalisasi ini tidak bisa dielakkan ya. Demikian juga tidak hanya di dunia kampus ya, tapi di dunia perusahaan-perusahaan juga menuntut dengan perkembangan digital ini menuntut karyawan atau konsumennya untuk bisa melek ya dalam informasi atau digital ya, menggunakan berbagai media dan platform digital. Kemudian kami mengharapkan ya, jadi dengan membekali mahasiswa ini dengan pengetahuan dan kemampuan komunikasi bisnis pada yang berkaitan dengan era digital ini, diharapkan mahasiswa bisa bersaing untuk masuk ke dunia kerja maupun jadi pegawai atau jadi pencipta kerja, entrepreneur. Ya. Bagaimana kita akan bahas nanti komunikasi yang baik, komunikasi bisnis yang baik di dalam era ini. Selanjutnya, Indah. Oke. Apa secara garis besar mata kuliah ini deskripsi ya.
Saya kira ini sudah ada di RPS ya. Jadi nanti dicek lagi di V-Class-nya. Saya ini hanya mempersingkat saja. Ya, nanti di RPS sudah ada dibuat. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, ya. Baik nanti yang bekerja di bidang apapun diharapkan menjadi entrepreneur yang mempunyai pengetahuan dan bagaimana kalau bisa membangun bisnis ya yang sukses atau startup. Kemudian ini sudah dijelaskan bahwa ini adalah kolaboratif antara profesional, dosen, dan pengusaha untuk mendapatkan pengalaman ya, mengkaji pengalaman yang diberikan oleh atau secara best practice oleh profesional di dunia usaha dan dunia industri. Ke apa menggantinya. Dalam Bu Indah, nggak bisa share. Nah, kompetensi yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memanfaatkan media digital secara bijak dalam memperoleh pekerjaan ataupun menjadi entrepreneur setelah menyelesaikan studi ini. Studi khususnya mata kuliah ini ya, baik Anda mau semester berapapun yang Anda bisa ikuti semester ini. Selanjutnya, bisa ya, Indah? Nah, ini secara umum. Siap, Mem. Lagi CPL-nya, Bu Indah. Ya, ini CPL, Mem. Oke. Ini secara umum nih, capaian lulusan ini saya kira untuk mahasiswa yang di PKP karena ini berkaitan dengan atau PPN ya, berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan PPN ya. Nanti dipelajari sendiri. Kemudian lanjut Bu Indah. Mungkin saya lebih kepada lulusan capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya Bu Indah. Ini sebentar sebelumnya itu mata kuliah. Jadi memahami teori terkait pengertian dan konsep komunikasi bisnis dan hambatannya, kemudian memahami dan dapat menjelaskan pentingnya komunikasi dalam organisasi, komunikasi bisnis lintas budaya. Mengapa kita pelajari juga lintas budaya? Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan global ya, mengglobal, bisnis ini mengglobal, tidak hanya bisnis di Lampung saja misalnya, di Indonesia banyak sekali perbedaan budaya atau apalagi globalisasi dengan pihak luar. Nah, jadi kita harus paham bagaimana komunikasi lintas budaya nanti akan kita pelajari. Kemudian memahami dan dapat membuat perencanaan dari pesan bisnis yang akan disampaikan. Nah, ini nanti lebih banyak kepada case study ya. Makanya mengajak di dunia usaha, dunia industri ini Anda lebih ditekankan kepada case study-nya nanti, bagaimana prakteknya. Ya. Kemudian memahami dan melakukan pengorganisasian dan melakukan revisi atas pesan bisnis yang disampaikan, merencanakan pembuatan laporan bisnis, melakukan presentasi bisnis dengan baik, dan membuat surat lamaran kerja, resume, dan nanti ada juga wawancara, termasuk di sini. Ya. Itu secara garis besar capaian pembelajaran dari mata kuliah digital komunikasi bisnis ini. Tentunya prakteknya banyak kami bimbing nanti dikaitkan dengan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, silakan Bu Indah. Buku-buku yang dipakai, ada ini buku ajarnya, tapi Anda harus memperdalamnya dari
buku-buku lain ya. Buku ajar sudah diupload di V-Class ya, tapi kami tidak berharap Anda hanya bersandar pada itu, karena makin aktif Anda makin bagus ya, makin banyak yang didapat baik dari kelas pelajaran saat pelajaran maupun di saat V-Class maupun saat Anda belajar secara mandiri ya. Kemudian buku-buku yang dipakai, kalau Anda bisa yang berbahasa Inggris ini akan lebih bagus ya. Jadi tidak jangan sia-siakan gitu kesempatan Anda belajar buku bahasa Inggris. Ini yang bisa dipelajari, nanti akan saya sedikit ini kan ya tentang di PowerPoint-nya. Lanjut Bu Indah. Kewajiban mahasiswa, ini ada sedikit saya tadi ada yang terlewat nih, kurang nih ya. Kewajiban mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Zoom, V-Class, dan WAG ya. Kita komunikasi tetap pakai WAG itu pada setiap saat. Dan Zoom dan V-Class ini pada V-Class bisa diakses pada setiap saat, tetapi dalam saat kuliah itu Zoom dan V-Class akan kita pakai terus ya. Kemudian mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 80%. Untuk yang dari luar Unila saya kira mungkin ada perbedaan ya. Mungkin saja, saya belum mencari informasinya, tetapi kalau di sini di Unila karena ini mata kuliah wajib ya. 80% itu kalau untuk pertemuan kuliahnya minimal kehadiran. Jadi saya mengharapkan jangan minimalis ya. Ya, lebih baik 100% karena nanti akan dinilai keaktifan dan seterusnya. Ini aturan saja di akademik ini 80% untuk kuliah, tapi untuk praktikum 100%. Jadi saya berharap Anda hadir 100% karena ini juga menyangkut praktikum ya. Biasanya kalau dinilai kalau 80% kuliahnya tidak terpenuhi itu tidak bisa mengikuti UAS, ujian akhir semester. Jadi ini untuk yang khususnya yang anak PPN ini akan tetap diterapkan. Tapi saya berharap Anda jangan minimalis ya, 100% kehadiran Anda. Kemudian dalam diskusi harus aktif, kemudian mengerjakan tugas ya, dan baik terutama di V-Class ini tugas-tugasnya akan di-post di sana. Kemudian membuat dan mengumpulkan semua tugas ya, tugas terstruktur. Ini harus ya. Mengikuti semua kuis, tugas, dan UTS serta UAS. Ya. Kuis nanti akan diadakan, kemudian biasanya 2 kali kuis. Tugas, ya, tugas ini mingguan. Kemudian UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Dan saya harapkan Anda menggunakan pakaian sopan, nanti ada disinggung di kalimat, jadi bahasan pertama, bagaimana komunikasi bisnis itu ya juga harus sopan ya. Kemudian dilarang plagiat dalam Anda melakukan tugas-tugas, mengerjakan tugas-tugas ya, jangan sampai plagiat cuplik sana cuplik sini tanpa mengemukakan sumbernya. Ya, harus dikemukakan sumber dari mana Anda mengambilnya. Ya, kemudian kalau tidak dilakukan, Anda melakukan pelanggaran akademik, ini akan dikenakan sanksi. Ya, termasuk tadi yang tidak ikut ujian. Ya. Kemudian ini bagaimana penilaiannya? Lanjut, Indah. Penilaian ya, ini aturan yang dipakai untuk di Unila ya. Kami pakai penilaian nilai standar ya, dengan asumsi rata-rata nilai seluruhan. Nanti akan saya kemukakan berapa persennya ya. Tapi ininya ya, huruf mutunya A, B plus B, C plus C, D
E. Nah, untuk mahasiswa yang di luar Unila yang tidak memakai kriteria ini A, B+, mungkin ada juga yang tidak pakai B+ gitu. Nanti kita berkomunikasi ya, tolong disampaikan. Kemudian kalau di Unila ini lulus ini kalau D masih lulus 50 ya. Kemudian yang E yang tidak lulus atau istilah lain mungkin F ya di universitas lain. Selanjutnya bagaimana penilaiannya atau kriteria ya pembobotannya. Ini ada UAS ya, UAS pada akhir itu biasanya UAS dan UTS ini 25% masing-masing karena materinya biasanya setengah-setengahnya. Ya. Kemudian ada kuis. Kuis ini mau 1 kali, 2 kali ini ada 20%. Cukup besar nih ya kuisnya. Kemudian keaktifan atau aktivitas mahasiswa termasuk tadi kehadiran dan keaktifan dalam diskusi dan seterusnya di dalam baik di Zoom maupun di V-Class ya. Kemudian tugas-tugas ini 20%. Ini standar yang kami pakai di Unila sesuai dengan kalender akademik. Bukan kalender akademik, peraturan akademik, maaf. Oke, selanjutnya Bu Enda. Nah, ini rumusnya yang tadi diindikan dalam rumus ada nilai akhirnya ya. Nilai akhir dimasukkan tadi yang menjadikan 50 ke bawah itu yang E gitu ya, huruf mutunya E dan seterusnya. Ya. Rata-rata aktivitas dan seterusnya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kontrak ini. Urutan materi bisa dilihat di dalam RPS ya. Ada yang sudah melihat RPS atau banyak nggak yang melihat RPS? Coba silakan. Saya ingin tahu. Chat di dalam chat. Bu Indah, pembagian kelas belum diinformasikan di grup. Ada yang belum tahu nih kayaknya. Sudah Mem, tapi nanti setelah ini kita inikan lagi. Ada yang belum masuk, nanti kita cek lagi Mem berdasarkan data terakhir. Ayo, yang ditanyakan sama Mem Indah tadi siapa yang sudah lihat LPS? Atau ada yang belum? Yang belum saja. Isinya yang dilihat, jangan isinya Mem, kita tanya isinya apa gitu. Silakan terutama yang di luar Unila ini saya ingin tahu nih. Mungkin kita panggil aja Mem untuk di luar Unila 21 mahasiswa. Oke, buat adik-adik bisa sharing menanggapi kontrak ini yang tidak cocok dengan mereka apa gitu, silakan. Tadi sebelum saya tulis di situ Bu Indah, keterlambatan yang 10 menit itu mau kita berlakukan ya? Ya, sebaiknya begitu Mem. Kita toleransi keterlambatan tetap kita ini ya. Jadi perhitungan juga karena kita kan kuliahnya dosennya udah sangat sungguh-sungguh, kemudian mereka juga nanti ada dapat fee. Ya boleh tetap hadir tapi tidak diperhitungkan absennya ya. Jadi kalau presensinya, jadi kalau 3 kali telat, asumsinya udah 3 kali tidak masuk dan ya udah nilainya otomatis E gitu ya, tetap keluar seperti itu. Jadi harus on time. Kalaupun mau izin atau apa, silakan dikondisikan, ditanyakan gitu ya. Ada apa, kenapa, langsung ke dosennya gitu. Jangan setelah berjalan baru seperti itu. Ini ada yang belum bisa, sudah nyoba download. Nanti di ini ya, V-Class-nya ya, dipandu oleh Pak Rinaldi. Atau Pak Rinaldi ya. Saya ingin tahu ada komentar mengenai penilaian. Penilaian, ada keberatan mengenai penilaian? Ya, Dek. Terutama untuk yang dari luar ya.
dari luar Unila. Mungkin ada yang tidak sesuai, yang dari luar mungkin Bu Indah ditanyakan. Yang jawab ini yang dari dalam semua yang memang tidak berbeda gitu. Tidak ada ya? Ya, baik, saya akan coba cek beberapa teman-teman kita yang dari luar ya, Mem ya. Kita panggil aja, mungkin jangan-jangan mereka yang tidak hadir. Saya lihat dulu. Supaya kita kenalan juga ya dari teman-teman yang dari luar Unila ya. Jadi kita hanya ingin berkenalan, siapa saja, apa hamba. Kalau teman-teman dari dalam Unila otomatis dengan Piklas dan Zoom ini sudah sangat terbiasa ya kalian ya. Sudah terbiasa banget. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang dari luar? Nah, ini yang ingin coba saya cek lagi. Oke, saya baca dulu satu-satu. Ambil yang aja lu. Tinggi. Ada dari Universitas Islam Kediri. Ada hadir tidak? Mas Khalik? Abdul Khalik ada hadir? Ada tidak? Abdul Khalik. Abdul Khalik. Oke. Abdul tidak hadir ya dia ya. Nah, oke. Berarti belum ada. Ini Mem satu dari Universitas Islam Kediri belum hadir, Mem. Ya, nanti saya panggil satu-satu ya, nanti ya. Coba saya cek lagi yang dari lain. Mungkin mereka terkendala ini. Ini ada dari Muhammadiyah Malang. Wantila Dewi, ada Mbak? Iya ada Bu. Oke, coba Mbak kenalan dulu. Bagaimana tadi yang disampaikan dengan Mem Indah tadi, kira-kira ada beda nggak dengan iklim di kampusnya di Malang? Mahasiswanya Pak Ari ya? Iya Bu. Iya, silakan Mbak Wantila. Ya Bu, makasih. Perkenalkan saya Dewi Wantila Sari, biasa dipanggil Dewi, dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Agribisnis, semester 7. Setelah berterima kasih mendapatkan waktu untuk bisa bergabung pada kurs Digital Commerce Business ini. Terima kasih Bu sebelumnya. Untuk yang disampaikan Ibu tadi, itu kurang lebih hampir sama juga sama aturan-aturan pada universitas kami, khususnya pada program studi kami. Jadi menurut saya setuju-setuju saja Bu. Mbak Wantila nggak bisa ngaktifin videonya Mbak, biar kawan-kawan kita dari Lampung bisa ngeliat, oh ini loh Mbak Dewi, siapa tahu bisa berkenalan lebih jauh gitu kan. Masih belum bisa Bu ini. Oke, ya, terima kasih Mbak ya hadir ya. Ini sepertinya dari Muhammadiyah Malang ada satu lagi ya, ada dua ya? Ada dua lagi Bu. Ada dua lagi ya. Ini ada Orca ya? Iya. Orca dengan satu lagi Rizda. Ya, coba silakan hadir tidak? Orca dengan silakan perkenalan diri. Oh ya, sip. Nah, ini Mas Orca. Oh, Orca Oriza cowok ya? Iya. Oh iya, maaf toh. Kan kalau nggak ngerti video saya kira cewek loh tadi. Silakan Mas, gimana? Perkenalkan. Jadi, kenalkan nama saya Orca Oriza Nantaliantus. Saya di sini selaku mahasiswa baru di Unila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Agribisnis juga. Jadi kalau menurut saya yang dijelaskan Ibu tadi perihal penilaian peraturan itu sudah cukup bagus lah menurut saya. Dimana juga saya di sini sebagai tamu juga ada kewajiban untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh Unila. Jadi apapun peraturannya juga saya harus ikut sebagai peserta yang baik juga. Sip. Semangat itu mahasiswa ya, Mas Orca ya. Nah, jadi nggak bikin malu Mas Ari ya. Pak Arinya itu luar biasa loh. Itu kawan saya waktu kuliah di IPB. Itu luar biasa juga semangatnya dia.
menaati aturan, selesai tepat, kurang dari waktunya ya. 2 tahun 2,5 tahun udah selesai. 2 tahun kurang udah selesai dia. Oke, terima kasih Mbak. Satu lagi dari Muhammadiyah Malang ini siapa ya? Ya, saya Ya, Rizda silakan. Suwandi. Ya, Mbak Rizda, silakan Mbak Rizda. Ya. Perkenalkan, nama saya Rizda Suwandi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Agribisnis, semester 7. Nah, saya sudah sama seperti teman-teman Dewi dan Orca juga. Untuk hilang ya? Ya, hilang-hilang. Mungkin kalau hilang-hilang kameranya bisa dioperkan, Mbak. Kameranya Mbak Rizda supaya suaranya jelas, kameranya dioperkan tidak apa-apa. saya izin off cam ya, Bu. Oke, silakan. Iya, silakan. Ya, jadi saya kan ingin tanya tentang yang konversi SKS itu ya, Bu ya. Iya. Nah, kan itu setara dengan 3 SKS. Iya. Nah, sedangkan saya kan udah semester 7 dan ada mata kuliah yang cuman ada SKS-nya tuh 8 SKS dan 6 SKS. Itu kan belum mencukupi, berarti masuk ke SKPI ya, Bu ya? Atau bagaimana? Oke. Saya langsung jawab ya, Bu Indah ya. Ya, silakan Mem Indah, silakan. Pengakuan ini ya tergantung PS yang di ini ya. Kalau kami menyediakan ini untuk 3 SKS. Ya, kalau di PS Anda ada tidak yang bisa disetarakan begitu ya. Tapi kalau tidak bisa, ya SKPI yang bisa dimanfaatkan untuk itu gitu ya. Jadi Anda tidak rugi untuk mata kuliah ini. Itu ya, Rizda. Saya ingin juga bertanya nih sekalian tuh sama Rizda. Mengapa kok tertarik mengambil ini ya, Rizda ya? Ingin tahu saja. Saya itu, Bu, lagi ngerintis bisnis juga. Jadi pengen lebih banyak menggali informasi. Belajar lagi. Oh, oke. Ya, jadi Anda bisa dikatakan udah sebagai entrepreneur ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan menerapkannya nanti di dalam usaha Anda atau mau meningkatkan usaha yang lebih lagi dari yang sudah ada gitu ya. Ya, Bu. Oke, saya kira mungkin ada yang lainnya apa, Bu Indah? Mungkin ada yang lain? Atau tidak usah saya panggil dari yang lain, dari BINUS Ada chat, atau bukan? Gimana, Mem? Ya, yang dari BINUS ada nggak? Ada yang dari Bina Nusantara? Halo, hadir tidak mahasiswa dari Bina Nusantara? Muhammad Wijaya, Muhammad Andli Wijaya. Tidak hadir kayaknya. Andri tidak hadir. Ada nih. Muhammad Andli Wijaya. Ada, Mas? Halo. Mas Andre. Ya, tapi sepertinya tidak on dia. Ada, tapi tidak on ya. Dari yang Oke, saya kira tidak ada inian ya tanggapan mengenai. Mungkin kita lanjut ke materi Kita aja. lanjut ke materi. Mem bisa share screen atau saya? Saya kepengen sih. Coba Mem, dicoba Mem. Saya Mem sudah sebagai co-host. Share screen. Ya. Only host ya. Udah Mem, udah bisa. Silakan Mem. Saya ini malah mana filenya? Jadi semua sudah bisa diklik, bisa Mem. Share screen kita bisa. Ini sudah?
Belum terlihat. Belum. Belum. Sebentar, saya mau minta bantuan. Iya, Mem, sudah masuk. Semua yang join di sini sudah di-enroll. Untuk tempat mengumpulkan tugas tadi Bu Indah sudah ada? Sudah ada, Bu. Sudah ada, cuman mungkin tadi Pak Rinaldi ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa kita. Pembagian kelasnya masih sedikit itu. Ada yang kelas A, kelas B-nya tidak ini. Belum itu. Ada yang tidak terdata di kelas A, tidak terdata kelas B. Oke, saya cari charger saya dulu, bentar. Oke, jadi teman-teman mahasiswa yang baik, data dari KMMI ini terus berubah hari-hari per harinya. Dan finalisasinya itu kemarin kami dapat hari Senin. Finalisasi yang kami dapat itu hari Senin. Kemudian dari finalisasi itu nama-nama yang terdaftar itu adalah nama-nama yang ada di pembagian kelas. Mohon maaf. Jadi mungkin yang belum ada namanya di dalam kelas, izinkan kami bertanya kepada panitia KMMI pusat di office-nya di Unila. Nanti akan segera kami informasikan kepada teman-teman mahasiswa, ya. Yang lain sepertinya Reza ini dan lain sebagainya, ini memang yang ada yang sudah di ini, belum mereka-mereka yang memang sudah terdaftar di dalam course-nya. Ya, memang masih di kelas lain juga masih banyak yang belum bisa enroll gitu. Memang sangat dinamis ya ini ya Pak Rinaldi, ya. Apalagi awal-awal ini. Datanya sangat dinamis, tapi untuk kelas kita 160 mahasiswa sudah ter-enroll semua, Bu. Iya, oke. Kita sudah ter-enroll semua, cuman mungkin pada saat ini mereka kesulitan join atau apa, nanti mereka akan kemukakan apa sih permasalahannya untuk menjadi catatan kita. Ya. Hari ini komunikasi ya. Iya, hari ini tercatat yang masih join sebanyak 141 partisipan. Nanti akan kita lihat di dalam absennya. Itu ada di chat Pak Re. Ya, baik. Nanya untuk mahasiswa Unila harus mengisi SPADA ya? Nggak perlu, Bu, nggak perlu, tidak perlu mengisi SPADA. Yang penting join di kelas Fiklas saja. Abaikan saja untuk join ke SPADA itu. Elva tidak harus nih jawabannya. Tetapi kalau mau tidak apa-apa, karena kan hanya klik-klik saja. Jadi sebenarnya semakin banyak dosen dan mahasiswa Unila yang tergabung dalam SPADA, maka akan menaikkan rank kita. Jadi kan kita hanya klik SPADA aja kan, silakan saja boleh ya. Tetapi SPADA dan Fiklas itu kalau SPADA punya Dikti, kalau Fiklas punya kita ya. Jadi tidak apa-apa, silakan diklik. Tapi agak berbeda ya, Tapi kalau tidak mau join SPADA boleh, mau tidak apa-apa. Tapi sebaiknya join aja nggak apa-apa. Ya, tapi berbeda dengan Fiklas kita lebih baik supaya menaikkan ranking Unila.
Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan ke chat. Dwiska Adekinanti, digital komunikasi bisnis, dikonversi, bisa dikonversi di manajemen bisa, ya. Dwiska Adekinanti. Maksudnya nggak usah per grup, per kelas kan? Satu Iya. aja ya. Iya. Satu aja. Nama-namanya mungkin sebentar di-share ya, nama-namanya. Di-share di grup sudah di-share itu pembagian kelas digital komunikasi bisnis. Cuman nanti akan saya coba share kembali. Ya, dan kita perbaiki ya Pak ya, karena ada beberapa mahasiswa yang katanya namanya belum ada seperti itu. Jumlahnya 160 ya mahasiswa ya. Jumlahnya 160. Kita kayaknya kalau nggak salah itu kita membaginya di data yang lama Pak, itu data yang baru belum kita bagi deh. Iya, baik. Ya, mungkin kita Baik. jadi ada kesalahan seperti itu. Nanti kita akan bagi lagi yang dari luar. Ya. Ya maaf ya dengan masih ada gangguan-gangguan begini karena memang ini pertama ya. Jadi proyek pertama, jadi maaf kalau ada gangguan. Tapi tetap kita berkomunikasi ya melalui grup WA yang besar ya. Iya. Silakan. Sudah, Bu Indah, Pak Rel? Saya ingin menjelaskan sedikit mungkin terkait kemarin kenapa kita ganti WA Group kepada adik-adik mahasiswa semuanya. Data itu berubah dari pusat, dari Dikti pusat, dari KMMI pusat ya, bukan dari Unila, tapi KMMI dari pusat, karena ternyata di data mereka terikut ada satu mahasiswa mendaftar di 2 course atau sebagainya, sehingga dengan otomatis mereka mendelete ada lebih dari 2.000 mahasiswa yang ke-delete ya. Jadi data kita pun berubah. Jadi bukan kita yang berubah ya. Data terbaru itu kita sudah mengusulkan nama-nama, cuman ada yang bermasalah sehingga Dikti memperbaikinya lagi dengan data terbaru. Seperti itu Pak Rinaldi ya. Kenapa kita akhirnya membuat course yang baru. Bukan kita yang mendelete, tetapi memang langsung dari pusatnya, dari KMMI. Demikian itu saja. Pak, izin kalau bertanya, sudah Pak. Ada lagi? Ada yang di chat itu Bu Indah. Ada Izin yang tanya bertanya di Bu. chat. Iya silakan. Kepada Bapak Renaldi Pak, saya Reza Mafa dari Universitas Nasional. Ya. Ya Pak. Ya Pak, terkait forum diskusi digital komunikasi bisnis ini Pak. Ya. Misalkan ada forum di sini, ada diskusi pertanyaan dan diskusi digital komunikasi bisnis. Ya. Apakah ada suatu batasan Pak? Misalkan kalau di UNAS kan respon dari Senin, ditutup dari Sabtu. Ini adakah suatu penutupan forum Pak? Apakah bagaimana Pak kalau di sini? Oh ya, penutupan forum diskusinya setelah selesai nanti kami akan atur 2 jam setelah proses perkuliahan selesai. Oke. 2 jam setelah proses perkuliahan selesai. Iya. Dan ya, untuk ini Pak, ya terkait tugas ini saya juga sudah membuka topik 1 terkait artikel komunikasi bisnis tidak bisa dibuka Pak di tulisan di saya 503 service temporary unavailable. Oke, coba nanti saya perbaiki dulu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, itu saja. Terima kasih responnya Mas. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada pertanyaan Orsa tuh, Oriza di chat Bu Indah. Oke, jadi untuk proses pengumpulannya ada di Vclass. Anda buka Vclass, di situ ada tempat pengumpulan tugas. Ada tugas kelas A, B, C, dan D. Nanti tinggal direspon aja, diklik, Anda kumpulkan di situ. Ya, masih ada pertanyaan? Oke, baik. Nanti sebentar saya akan perbaiki data mahasiswa terakhir, nanti akan dikirim ke dalam grup kelas A, kelas B, kelas C, kelas D-nya ya. Kira-kira 15 menit dari sekarang lah, saya sedang perbaiki dulu. Terima kasih. Itu pengumpulan tugas Vclass sudah overdue. Udah lebih ya, Bu? Iya. Mungkin waktunya perlu ditambah.
Iya, coba nanti saya coba cek lagi. Iya, nanti dicek lagi ya. Iya, partisipan 169, waktunya saya cek kembali nanti, Bu. Oke, silakan Bu Indah. Jika masih ada pertanyaan, kita lanjutkan saja via WA Group. Jadi adik-adik mahasiswa tidak usah khawatir untuk meramaikan WA Group dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Jangan baik Bu, iya Pak, iya Pak. Tapi ditanya diskusi dengan banyak pertanyaan ya. Ini sudah mau azan, sudah menjelang siang hari. Kalau ada pertanyaan tidak kita tutup, tapi kita lanjutkan di WA Group atau Piklas. Jadi untuk Zoom kita tutup dulu ya, karena kita akan lanjut kegiatan yang lain. Bagaimana Bapak Ibu semua? Pak Habib, Bu Helpi, Bu Syari, adakah tambahan lagi? Cukup. Cukup ya. Bu Indah. Cukup ya Bu. Cukup. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim pengajar atas kehadirannya, kepada adik-adik semua. Untuk adik-adik mahasiswa yang teman-temannya belum join, segera diajak ya, karena kita itu rugilah kalau nggak ikut kuliah ini gitu ya. Oke, kuliah hari ini kita akhiri, sampai ketemu di Piklas dan WA Group dan di Jumat jam 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.